Cerita dimulai dengan video seorang wanita di media sosial yang sedang mencari sahabatnya. Siapakah yang dicari oleh wanita itu? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus kembali ke beberapa hari sebelumnya. Di sebuah kantor majalah misteri terlihat pemimpin redaksi yang bernama Sayama. Dia sedang bersiap-siap untuk lembur. Karyawannya yang bernama Ozawa bertanya liputan apa yang sedang dikerjakannya sampai harus menghabiskan berhari-hari di gudang arsip. Sayama tidak memberitahunya. Dia hanya mengatakan bahwa liputan ini akan sangat mengejutkan. Sayama yang lembur hingga larut malam tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu. Lampu tiba-tiba berkedap-kedip tidak karuan, diikuti suara langkah kaki. Tiba-tiba terdengar sebuah suara memanggilnya. 2 minggu kemudian, seorang jurnalis bernama Chihiro datang ke kantor majalah itu. Ozawa mengundangnya untuk menyelesaikan liputan Sayama, yang ternyata sudah menghilang selama 2 minggu. Kemudian Ozawa membawa Chihiro ke ruang arsip untuk melihat data-data yang sedang dikerjakan Sayama. Liputan ini sangatlah penting, karena jika tidak bisa selesai tepat waktu, maka majalah tempat mereka bekerja akan dibubarkan. Sesampainya di ruang arsip, mereka melihat banyak sekali data yang dikumpulkan Sayama. Untuk bisa memahami liputan apa yang sedang dikerjakan Sayama, mereka harus memeriksa semua data yang ada di sana. Mereka menonton sebuah rekaman video mengenai seorang gadis kecil yang menghilang sepulang sekolah. Anehnya, gadis kecil itu menghilang di tempat yang hanya berjarak 40 meter dari rumahnya. Tidak lama kemudian, paman gadis itu bunuh diri di sebuah sungai. Suatu ketika, seorang sopir yang melintas melihat seorang gadis kecil dengan ransel berdiri di semak-semak. Sang sopir lalu menanyakan kepada anak itu sedang apa di sana. Betapa terkejutnya sopir itu ketika melihat bahwa lubang mata anak itu semuanya berwarna hitam. Setelah itu mereka melihat video para anak SMP yang sedang berwisata di sebuah gunung. Tiba-tiba salah seorang siswi pingsan. Terlihat penampakan sebuah tangan di balik pohon. Hal ini akhirnya membuat semua siswa yang lain juga ikutan pingsan. Sampai di sini mereka belum menemukan titik terang mengenai jenis liputan yang dikerjakan Sayama. Selanjutnya mereka melihat video seorang pria yang sedang touring. Dia sampai di sebuah kuil kecil di tengah hutan. Pria itu terkejut melihat kuil itu agak berbeda. Tiba-tiba terjadi gangguan pada kamera yang merekam dan terlihat pria itu seperti sedang terhipnotis. Selanjutnya mereka melihat rekaman video seorang live streamer yang suka mengunjungi tempat-tempat angker. Dia mengunjungi sebuah rumah kosong yang dirumorkan berhantu. Di dalam rumah itu, dia menemukan hal yang menakutkan. Dia kemudian naik ke lantai 2 dan menemukan sebuah kamar yang disegel. Dia membukanya dan kemudian melihat hal yang sama dengan kamar di bawah. Hanya saja, kamar ini lebih menyeramkan. Sang live streamer kemudian menemukan sebuah foto anak kecil di laci. Dia lalu memperhatikan foto itu dengan seksama, tetapi tiba-tiba... Sekarang, live streamer itu sudah ketakutan setengah mati. Tiba-tiba di belakangnya terlihat seseorang tergantung dan berayun-ayun. Sang live streamer pun histeris dan streaming pun terputus. Setelah kejadian itu, sang live streamer pun menghilang. Ozawa menemukan sebuah flash disk berisi rekaman wawancara Sayama dengan seorang pemuda bernama Yuji Meguro. Yuji menceritakan tentang temannya yang bernama Sato. Mereka sebelumnya melihat sebuah video horor yang katanya bisa membunuh siapa saja yang melihatnya. Ketika menontonnya, Sato berkata kalau dia mendengar suara yang memanggilnya. Sejak saat itu, Sato tiba-tiba berubah jadi pendiam dan tidak lagi bergaul dengan teman-temannya. Mereka pun pergi ke rumah Sato. Di sana terlihat lagi gambar misterius yang sama dengan yang mereka lihat di rumah gantung diri. Yuji lalu memberikan flash disk berisi video horor yang bisa membunuh orang itu. Video itu terlihat seperti kumpulan kejadian-kejadian aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Chihiro dan Ozawa menyadari kemiripan gambar misterius yang menempel di rumah Sato. Namun mereka tidak mengetahui arti dari gambar itu. Ozawa ketakutan dia bakal mati karena telah menonton video yang bisa membunuh orang itu. Tetapi Chihiro menepis ketakutan Ozawa dan menyuruhnya fokus. Keesokan harinya, Ozawa yang penasaran masih terus meneliti video itu. Ternyata itu Chihiro. Ozawa lalu memperlihatkan penemuannya, sebuah situs yang membahas gambar misterius tersebut.
Ozawa lalu mengumpulkan titik-titik terjadinya kejadian yang berhubungan dengan gambar misterius itu. Mereka kemudian menyimpulkan kalau kejadian ini bermula di rumah gantung di daerah Kinki yang lalu menyebar ke seluruh Jepang. Ozawa lalu memperlihatkan sebuah video tentang sebuah keluarga yang sedang pindah ke rumah baru mereka. Rumah baru mereka ini menghadap ke sebuah gunung. Di hari pertama kepindahan mereka, sebuah kejadian menakutkan terjadi. Ozawa menyadari bahwa tempat tinggal mereka dengan bangunan di video kematian itu adalah sama. Kali ini Ozawa merasa gembira karena mulai melihat gambaran liputan yang dilakukan Sayama. Tetapi Chihiro mengingatkan Ozawa agar jangan bertindak gegabah sendirian. Chihiro kemudian pergi menemui seorang cenayang. Dia bertanya mengenai arti dari gambar misterius itu. Sang cenayang mencoba menerawang, namun tiba-tiba dia ketakutan. Terlihat sebuah tangan di belakang Chihiro. Setelah itu sang cenayang pun melarikan diri. Di video itu, Yuji mengatakan kalau dia melihat seorang remaja yang sangat mengerikan. Yuji pun kemudian mencari seorang pendeta untuk ritual pengusiran setan. Namun sang pendeta malah muntah dan merasakan kalau dia mungkin tidak bisa mengusir setan ini. Pendeta itu mengatakan kalau Yuji harus memelihara makhluk hidup agar bisa menangkal kematian yang ditimbulkan oleh setan ini. Di saat yang sama, Ozawa melihat berita tentang satu keluarga yang menghilang, di mana di rumah mereka tertempel juga gambar misterius itu. Ozawa lalu pergi ke lokasi rumah itu untuk menyelidiki. Di sana dia menemukan gambar itu dan memfotonya. Namun tiba-tiba di belakangnya terlihat sesuatu. Kemudian mereka menonton sebuah video yang menampilkan surat berantai yang harus diteruskan minimal ke 3 orang. Surat berantai itu ternyata adalah gambar misterius yang sama. Jika tidak diteruskan, maka yang mendapat pesan itu akan mati. Beberapa siswi SMA yang tidak mengirimkannya kemudian ditemukan tewas bunuh diri. Chihiro mengatakan kalau liputan ini amatlah berbahaya. Dia berkata kepada Ozawa kalau ingin mundur sekaranglah saatnya. Tetapi Ozawa memutuskan untuk tidak mundur. Mereka memutuskan untuk melanjutkannya. Ketika sedang makan, tiba-tiba Yuji membalas email Ozawa. Mereka memutuskan untuk bertemu di rumah Yuji. Terlihat Yuji memelihara banyak kucing dan ikan, sesuai dengan arahan sang pendeta. Yuji bercerita bahwa pernah satu kali semua kucing dan ikannya mati serentak. Setelah itu, malamnya Yuji dikunjungi oleh sesosok makhluk gaib. Sekarang Yuji memenuhi kembali rumahnya dengan hewan, dan jika ada yang mati, dia langsung menggantinya dengan yang baru. Yuji juga menceritakan kalau sang pendeta yang membantunya telah meninggal bunuh diri. Ozawa lalu memelihara ikan sesuai dengan saran Yuji. Mereka kemudian menonton video terakhir, yaitu sebuah kartun tentang Masaru, seorang anak yang sangat sayang kepada ibunya. Suatu hari ibunya meninggal, dan dia bersedih tiap hari di kuburan ibunya. Tiba-tiba turunlah seorang dewa. Dewa ini mengatakan akan mengabulkan permintaannya. Masaru meminta ingin bisa bersama ibunya lagi. Tetapi sang dewa mengatakan kalau ibunya sudah mati. Sang dewa kemudian memberinya sebuah kesemek. Kesemek ini jika dimakan seorang wanita, maka wanita itu akan menjadi istrinya. Masaru boleh menjadikan istri itu sebagai pengganti ibunya. Demikianlah, setiap hari Masaru berteriak memanggil wanita untuk memakan kesemek itu. Namun pada akhirnya tidak ada wanita yang mau. Akhirnya Masaru kecapean berteriak dan meninggal. Semenjak itu di gunung sering terdengar suara panggilan Masaru yang masih penasaran. Penduduk desa yang ketakutan kemudian mendirikan sebuah kuil untuk menenangkan roh Masaru. Ozawa mengambil kesimpulan kalau suara Masaru itu sama dengan suara yang memanggil anak-anak saat karya wisata. Juga suara yang sama dengan yang ada di video seorang pria touring di kuil kecil yang penuh dengan boneka. Dan sebuah kebetulan lagi bahwa lokasi-lokasi itu dekat dengan rumah gantung diri. Malam itu Ozawa menerima sebuah info dari temannya. Dia menjatuhkan pulpen dan ketika ingin mengambilnya, dia menemukan sebuah kertas bernoda darah yang sudah menghitam. Kertas itu menunjukkan lokasi-lokasi kejadian misterius yang berhubungan dengan liputan mereka. Rekan kerja Ozawa turun ke gudang arsip. Dia menemukan Ozawa bertingkah aneh dan membuat ruangan itu berantakan.
Ozawa terlihat seperti sedang dirasuki oleh sesuatu. Keesokan harinya, Chihiro datang dan tidak menemukan Ozawa. Ponselnya tertinggal di sana. Teman Ozawa menelepon dan berkata kalau tengah malam kemarin, Ozawa meneleponnya dan berkata aneh. Ozawa berkata, "Terima kasih telah menemukanku." Temannya merasa terganggu lalu menutup telepon. Chihiro memeriksa laptop Ozawa dan melihat foto toko yang penghuninya menghilang. Dia pun pergi ke sana dan menemukan Ozawa berjalan dengan linglung. Tamparan Chihiro menyadarkannya. Dia membawa Ozawa ke rumahnya dan menawarinya makan siang. Ozawa kemudian melihat foto seorang bayi. Chihiro mengatakan itu adalah foto Takumi, anaknya yang sudah meninggal ketika masih bayi. Melihat kejadian yang dialami Ozawa, Chihiro berkesimpulan bahwa dia sedang dalam keadaan bahaya. Ozawa lalu memberitahu Chihiro kalau kemarin dia ditelepon oleh seorang teman yang mengetahui keberadaan Sayama. Mereka pun lalu memutuskan pergi menemui Sayama. Sesampainya di sana, Ozawa memutuskan merekam semua kejadian dengan kamera untuk liputan. Chihiro menekan bel tetapi pintu ternyata tidak dikunci. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan rumah itu sangat bau dan berantakan. Rumah itu dipenuhi dengan kotoran hewan dan burung-burung yang sudah mati. Tiba-tiba Sayama muncul dan membuat mereka kaget. Tetapi mereka lebih terkejut lagi melihat istri Sayama. Sayama memarahi Ozawa karena telah ikut campur dalam liputannya dan membahayakan nyawanya sendiri. Sementara kepada Chihiro, Chihiro-kun, ore no tsugi wa koitsu ka. Anta hontou ni kimochi warui onna da na. hal ini membuat mereka menjadi bingung. Ozawa mengira Sayama sudah tidak waras. Tiba-tiba Sayama melepas penutup matanya dan memperlihatkan matanya yang berlubang, sambil berkata kalau semuanya tidak ada gunanya lagi. Tiba-tiba sesuatu terjatuh dari atas. Tetapi Sayama menanggapi kematian istrinya ini dengan sangat tenang, seperti sudah siap menyambut kematian. Dia memberi sebuah bungkusan kertas kepada Ozawa. Kemudian Sayama pun keluar rumah dan berdiri di samping mayat istrinya. Chihiro yang ketakutan memutuskan untuk kabur dari sana. Di perjalanan, Ozawa mengeluarkan bungkusan pemberian Sayama. Ternyata isinya adalah sebuah flash disk. Mereka kemudian memutuskan untuk menontonnya. Flash disk itu berisi sebuah rekaman kegiatan sebuah agama bernama Amano Iwayato. Mereka adalah manusia-manusia yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka semua tinggal bersama di sebuah gedung dan tiap hari berdoa kepada sebuah batu keramat yang mereka panggil Yashiro-sama. Salah seorang penganut yang diwawancara mengatakan bahwa dia mengikuti agama ini karena ingin meminta Yashiro-sama menghidupkan kembali pacarnya yang sudah meninggal. Tetapi hal yang paling mengejutkan Ozawa adalah karena Chihiro ada dalam video itu. Chihiro kemudian beralasan karena bayinya baru saja meninggal dan dia sedang merasa sangat sedih. Dia merasa ajaran agama itu memberi kehangatan. Sehingga akhirnya Chihiro memutuskan untuk bergabung. Chihiro ingat bahwa sang penyelenggara agama itu pernah memberitahunya bahwa batu Yashiro-sama muncul tiba-tiba di taman mereka 10 tahun yang lalu. Agama itu bubar 10 tahun yang lalu karena batu itu menghilang dan penyelenggaranya tiba-tiba menjadi gila. Ozawa kemudian berpikir kalau kunci dari semuanya ini kemungkinan ada pada batu yang bernama Yashiro-sama itu. Chihiro memiliki petunjuk lain. Sekarang mereka akan mencari pencipta dari cerita Masaru. Sang penulis tinggal di daerah Kinki. Mereka pun segera berangkat ke sana. Di sana sang penulis menceritakan kalau dia mendengar cerita Masaru-sama itu dari seorang nenek yang tinggal di sebelah rumahnya. Sang penulis juga bercerita kalau dulu di komplek perumahan ini pernah ada seorang anak SD yang gantung diri di pohon di taman bermain. Ibunya sangat histeris melihat kejadian itu. Dia mencoba melompat untuk menggapai tubuh sang anak. Namun dia sama sekali tidak bisa menggapainya. Akhirnya sang ibu menjadi gila. Sang ibu kemudian menggambar anaknya di sebuah kertas dan menempelkannya di mana-mana. Chihiro kemudian menunjukkan gambar misterius yang mereka dapat dan memperlihatkannya kepada sang penulis. Ternyata itu adalah gambar yang sama dengan ceritanya. Sang penulis kemudian menceritakan arti dari gambar itu. Ternyata tulisan di samping kertas itu adalah nama dari anak yang gantung diri itu, yaitu Ryo. Sang penulis kemudian membawa mereka ke rumahnya. Mereka terkejut melihat angka 5 di gedung yang sama dengan yang ada di video kematian. Di rumahnya, sang penulis menunjukkan gunung di mana kuil Masaru-sama berada. Dia berkata kalau 10 tahun yang lalu, di kuil itu ada sebuah batu yang berwarna hitam.
Namun suatu hari, tiba-tiba batu itu menghilang. Kemudian boneka mulai menumpuk di mana-mana menggantikannya. Mereka lalu memutuskan untuk mencari kuil itu. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah terowongan. Tiba-tiba muncul sebuah sosok menyeramkan menghadang di tengah jalan. Terlihat seorang wanita dengan wajah yang menyeramkan menghalangi di tengah jalan. Sementara di belakang, mereka dihalangi oleh anak kecil. Kemungkinan mereka adalah hantu ibu dan anak yang gantung diri itu. Chihiro akhirnya mengeluarkan segenap keberaniannya. Setelah melewati terowongan itu, Chihiro berkata kalau di rumah gantung diri terdapat sebuah lubang yang sangat besar. Nampaknya batu itu pernah berdiam di sana. Batu itu selalu berpindah-pindah di mana ada yang membutuhkannya. Ozawa berkesimpulan bahwa satu-satunya cara mengakhiri teror ini adalah dengan menghancurkan batu itu. Mereka akhirnya sampai ke kuil kecil itu. Chihiro turun dari mobil dengan membawa linggis. Tiba-tiba dia menghancurkan kuil itu, membuat Ozawa yang sedang merekam menjadi ketakutan. Lalu terdengarlah suara memanggil dari dalam hutan. Chihiro langsung masuk ke dalam hutan menuju sumber suara. Akhirnya mereka sampai ke sebuah kolam dengan pohon di tengahnya. Ozawa masih terus merekam. Tiba-tiba dia mendengar Chihiro berterima kasih kepadanya. Ozawa tiba-tiba teringat perkataan Sayama. Ternyata Chihiro selama ini mencari-cari batu keramat ini. Dia kemudian memancing Sayama untuk membantunya dengan mengatakan bahwa ini adalah sebuah liputan yang sangat luar biasa. Dia juga mencari orang untuk dikorbankan kepada Yashiro-sama. Tujuannya adalah untuk menghidupkan anaknya kembali. Tiba-tiba suara panggilan itu semakin kencang dan terlihatlah wujud sesungguhnya dari Yashiro-sama. Makhluk itu kemudian menjatuhkan gumpalan-gumpalan putih seperti mata dari tubuhnya yang lalu menyerang dan membungkus tubuh Ozawa. Ozawa meminta tolong namun Chihiro hanya melihatnya dengan dingin. Apakah Yashiro-sama telah menggunakan nyawa Ozawa untuk menghidupkan kembali anak Chihiro? Pada akhirnya kita kembali ke Chihiro yang ternyata hanya berpura-pura membuat konten kalau teman baiknya yang bernama Ozawa Yuki menghilang. Dia lalu memperlihatkan bayi yang diberikan Yashiro-sama. Tetapi bayi itu bukanlah bayi biasa. Demikianlah saudara-saudara, jika Anda meminta sesuatu dari iblis, maka Anda akan mendapatkan iblis yang lebih menyeramkan. Sampai di sini saja, sampai jumpa lagi di cerita horor yang selanjutnya.